Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menjelaskan hasil analisis perancangan implementasi skema data warehouse supermarket Vietnam. Kemudian nama anggotanya saya sendiri Sabri Razia Utami dengan NRP 16 2021 008. Saya Andika Surya Dava dengan NRP 1620210006. Saya Olivia Putri Kanakang dengan RP 9920230049. Saya dengan Gendy Manuel Walanggare, NRP 9920230049. Kita masuk dalam landasan teori. Data warehouse adalah suatu sistem yang digunakan untuk menggabungkan, menyimpan, dan mengelola data dari berbagai sumber data yang berbeda dengan tujuan untuk menganalisis dan melaporkan data bisnis. Model data warehouse perlu memilih model data dan warehouse yang sesuai untuk kebutuhan supermarket Vietnam. Ada beberapa model yang umum digunakan, seperti model bintang atau star skema dan model salju snowflake skema. Dalam konteks supermarket, model bintang sering digunakan karena mudah dipahami dan efisien. Dimensi dan fakta mengidentifikasi dimensi seperti waktu, produk, lokasi, pelanggan, dan data seperti penjualan dan persediaan yang relevan untuk bisnis supermarket. Dimensi digunakan untuk menggolongkan dan menggabungkan data, sedangkan fakta berisi data numerik yang ingin dianalisis. Proses ETL digunakan untuk mengambil data dari berbagai sumber, melakukan transformasi data, misalnya menggabungkan data, menghitung metrik, dan membersihkan data, dan memuatnya ke dalam DWH. Data mart adalah subbagian dari DWH yang ditunjukkan untuk satu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Satria Dava. Selanjutnya ada pemilihan dataset Kaggle. Dataset ini merupakan salah satu data historis penjualan perusahaan supermarket yang tercatat di 3 cabang berbeda selama 3 bulan. Metode analisis data prediktif mudah diterapkan dengan dataset ini. Selanjutnya ada pemahaman data. Informasi mengenai dataset meliputi sumber data, ukuran dataset, jenis data yang terkandung, struktur data, dan atribut-atribut yang relevan di antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu sumber datanya dari Kaggle. Kedua, ukuran datasetnya itu terdapat 1001 record. Selanjutnya ada jenis data yang terkandung. Nomor satu itu invoice ID, tipe datanya string, keterangannya itu nomor identifikasi, faktur slip penjualan yang dihasilkan komputer. Contohnya itu 750, strip 67, strip 82, 8428. Lalu yang kedua ada branch, tipe datanya string, keterangannya itu cabang supercenter. Nah, contoh datanya itu A, B, dan C. Lalu yang ketiga ada city, memiliki tipe data string, keterangannya lokasi supercenter. Nah, contoh datanya itu yang pertama Yangon, kedua Mandala, yang ketiga Naipitau. Lalu yang keempat ada customer type, memiliki tipe data string dengan keterangan jenis pelanggan yang menggunakan kartu member dan non-member. Nah, contohnya itu member dan non-member. Lalu yang kelima ada gender dengan tipe data string, keterangannya jenis kelamin pelanggan. Contoh datanya itu male atau female. Lalu yang keenam ada product line dengan tipe data string, keterangannya itu yaitu kategori produk, contohnya itu health and beauty. Lalu yang ketujuh ada unit price dengan tipe data double, keterangannya itu harga per item. Nah, contohnya itu 74,69. Lalu yang kedelapan ada quantity dengan tipe data integer. Nah, keterangannya itu kuantitas item yang dibeli oleh pelanggan. Contoh datanya itu 2. Lalu yang kesembilan ada tax atau pajak dengan tipe data double.
Keterangannya biaya pajak untuk setiap pembelian. Contohnya itu 26,1415. Lalu yang 11 itu ada total price dengan tipe datanya double. Dengan itu harga sudah termasuk pajak. Contohnya 548,9715. Lalu yang ke-12 ada date dengan tipe datanya date. Keterangannya itu tanggal pembelian. Catatan tersedia dari Januari 2019 hingga Maret 2019. Contoh datanya itu bulan 1 tanggal 5 2019. Lalu yang ke-13 ada time atau jam dengan tipe data time waktu pembelian dengan keterangan waktu pembelian 10 pagi hingga 9 malam. Nah, contoh datanya itu jam 13 lebih 8 menit. Lalu yang 14-nya itu payment dengan tipe data string, keterangannya metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan untuk pembelian. Tersedia tiga metode, yaitu uang tunai, kartu kredit, dan e-wallet. Lalu yang ke-15 ada cost of goods sold dengan tipe data double, keterangannya itu harga pokok penjualan. Lalu yang ke-16 ada gross margin percentage dengan tipe data double, keterangan itu persentase margin kotor. Lalu yang terakhir ada gross income dengan tipe datanya double, keterangan itu pendapatan margin kotor. Selanjutnya ada struktur data. Struktur data ini adalah data yang kita dapatkan dari sumber, yaitu Kaggle. Selanjutnya, atribut yang relevan akan dijelaskan oleh Ken. Oke, atribut yang relevan. Yang pertama ada atribut invoice ID dengan kriterianya invoice ID harus unik dan berisi karakter yang valid sesuai dengan format yang ditentukan. Yang kedua ada branch. Branch harus berisi informasi yang valid mengenai cabang supercenter. Yang ketiga ada city. Dengan kriterianya city harus berisi kota cabang berada. Yang keempat ada customer type. Dengan kriteria customer type harus berisi nilai member atau non-member. Yang kelima ada gender. Gender harus berisi jenis kelamin yang valid, misalnya male atau female. Yang keenam ada atribut produk lain. Dengan kriterianya produk lain harus berisi kategori produk yang valid. Yang ketujuh ada unit price. Dengan kriteria unit price harus berupa nilai numerik yang mewakili harga per item. Yang kedelapan ada quantity. Quantity harus berupa bilangan bulat yang mewakili jumlah item yang dibeli. Yang kesembilan ada tax dengan kriteria tax harus berupa nilai numerik yang mewakili biaya pajak. Dan yang ke-10 ada price dengan kriteria price harus berupa nilai numerik yang mewakili harga sebelum terkena pajak. Dan yang ke-11 ada atribut total price dengan kriteria total price harus berupa nilai numerik yang mewakili harga total termasuk pajak. Yang ke-12 ada date. Date harus berisi tanggal yang valid sesuai dengan format MDD dan YYY. Yang ke-13 ada time. Time harus berisi waktu pembelian yang valid sesuai dengan format jam menit. Dan yang ke-14 ada payment. Dengan kriteria payment harus berisi salah satu dari opsi metode pembayaran yang valid, misalnya cash, kredit, card, ataupun e-wallet. Yang ke-15 ada cost of goods sold. Dengan kriteria cost of goods sold harus berupa nilai numerik yang mewakili biaya produk yang dijual. Yang ke-16 ada gross margin percentage. Margin percentage harus berupa nilai numerik yang mewakili persentase margin kotor. Dan yang ke-17 ada gross income. Gross income harus berupa nilai numerik yang mewakili pendapatan margin kotor. Dan yang selanjutnya, star skema akan dijelaskan oleh teman kita Sabrina. Terima kasih.
Untuk ini berikut merupakan star skema dari yang kita rancang, di mana si fact table ini mengandung foreign key dari beberapa table dimension seperti dimension segment, dimension customer, dimension product, dimension time, dan dimension payment. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria Dava. Lalu yang pertama itu ada dimensi segmentasi. Di dimensi segmentasi itu berisikan segmen ID sebagai primary key, lalu ada segmen dan city. Lalu yang kedua ada dimensi waktu, time ID sebagai primary key, lalu date-nya itu date dan jam. Lalu yang ketiga ada dimensi produk. Dimensi produk ini berisikan produk ID, produk line, unit price, dan tax. Lalu yang keempat ada dimensi customer. Di dimensi customer ini berisikan customer ID, gender, dan customer type. Lalu yang kelima ada dimensi payment. Di dimensi payment ini berisikan payment ID dan metode pembayaran. Lalu yang terakhir ada fact table. Di fact table ini ada invoice ID sebagai PK, segmen ID, customer ID, product ID, time ID, dan payment ID sebagai foreign key. Lalu ada quantity dan total price sebagai measure. Selanjutnya demonstrasi akan dilakukan oleh Sabrina. Baik, untuk demonstrasi, mungkin dimulai dari Visual Studio, di mana di sini kami sudah memiliki 4 Excel search. Yang pertama ini dimensi eh, dimensi time, customer, produk, segmen, dan payment. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk metode yang untuk payment. Pertama, masukkan Excel source-nya. Kemudian dipilih si Excel sheet-nya yang mana. Kemudian pada kolom di checklist pada payment. Kemudian data conversion yang di checklist hanya pada payment dan diubah data type-nya menjadi string. Lanjut ke sorting. Di sini di checklist remove agar datanya tuh tidak redundant. Lalu pada script komponen itu menambahkan output ID. Dan pada scriptnya juga ditambah codingan berupa codingannya tuh berupa menambahkan inisialisasi row no, kemudian eh, sama dengan 0, lalu pada di sini row ID yang sudah ditambahkan tadi sebelumnya pada output itu tuh ada plus plus row no biar si numbernya tuh eh, bertambah dari 1 sampai selanjutnya 1 sampai 5. Kemudian di oke aja. Kemudian lanjut ke sort untuk menambahkan ID. Lalu pada OLDB destination
Di sini connection manajernya udah tersambung dengan laptop Sabrina dengan database Superstore Vietnam. Dipilih name of table-nya itu dim payment. Kemudian pada mapping dicocokkan dari ID ke payment ID, copy of payment ke method. Kemudian dilakukan run. Kemudian pada eh, SSMS kita coba select bintang prompt dim payment. Maka tersambung dengan eh, Visual Studio dan datanya pun tidak redundant seperti yang ada di Excel. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.